Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia Rifai dengan NIM A0D021100, Prodi D3 Perpajakan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum terkait produktivitas mahasiswa di masa pandemi. Bumi berputar, zaman beredar. Begitu kiranya peribahasa yang bermakna kepribadian zaman selalu berubah. Peribahasa tersebut relevan dengan masa sekarang, di mana banyak terjadi perubahan sejak datangnya pandemi COVID-19. Tak dapat dipungkiri seluruh sendi kehidupan ikut terdampak mengalami perubahan termasuk dunia pendidikan. Eksistensi COVID-19 atau COVID-19 memaksa dunia pendidikan menjadi objek yang terdampak cukup signifikan. Salah satunya adalah industri perguruan tinggi yang sudah berubah peran menjadi gedung-gedung sunyi semenjak sistem perkuliahan diganti secara daring. Perkuliahan secara daring atau online menjadi keputusan yang dianggap tepat dan bijak untuk mengurangi dan memutus penyebaran virus corona. Kebijakan perkuliahan daring menjadi permasalahan dalam keterbatasan, tetapi juga peluang dalam fleksibilitas. Hal ini tersebut tergantung bagaimana mahasiswa menyikapi kebijakan perkuliahan daring. Sistem perkuliahan daring sebagai dampak COVID-19 mengubah sistem perkuliahan mahasiswa yang harusnya tetap produktif, justru malah mengalami kemunduran. Sistem perkuliahan daring dengan slogan belajar dari rumah bukan berarti kreativitas menjadi musnah, bukan. Banyak hal yang dapat dilakukan meskipun hanya dari rumah. Waktu luang yang bisa diisi dengan hal-hal yang tepat dan bernilai bermanfaat. Untuk itu, ada beberapa aktivitas yang kiranya dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa di masa pandemi ini. Yang pertama, mengikuti lomba online. Di masa pandemi, interaksi memang dibatasi, namun bukan berarti semangat dari diri menjadi mati. Agar tetap menghidupkan semangat diri, salah satunya dengan mengikuti lomba yang dilaksanakan secara online. Banyak sekali pamflet yang tersebar di sosial media tentang lomba online dengan berbagai jenis. Ada yang berbayar, bahkan banyak sekali yang lomba-lomba yang diadakan tanpa pungut biaya sepersen. Hal tersebut bagi jiwa mahasiswa yang harus akan kompetisi harus menjadikan kesempatan emas untuk tetap produksi di masa pandemi ini. Walau diadakan secara online, produktivitas dan kreativitas dapat mengikuti lomba online juga dapat meningkatkan semangat juang mahasiswa. Dengan sering mengikuti lomba, maka akan menambah pengalaman, mengasah kemampuan, memperluas jaringan, bahkan jika beruntung bisa mendapatkan sertifikat, trofi, uang pembinaan yang tentunya akan sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, mencoba bereksperimen dengan memanfaatkan banyak waktu luang. Dengan fleksibilitas, sistem perkuliahan daring harusnya mampu memfasilitasi potensi mahasiswa untuk lebih inovatif dan kreatif. Hal itu dapat diwujudkan dengan berani bereksperimen. Eksperimen tidak perlu tentang hal-hal yang rumit dan butuh ekstra pemikiran. Bisa dimulai dengan sederhana dan mengasyikan, seperti membuat konten digital yang inspiratif, yaitu dengan melihat tutorial masak, membuat buket, atau membuat konektor masker yang lain-lain, kemudian yang dipraktekkan dan dikontenkan. Tentu hal tersebut menjadikan pengalaman baru dan juga berpotensi luas menjadikan ladang pendapatan dari hasil eksperimen. Mengapa demikian? Karena jika eksperimen berhasil, maka berhasil dan hasilnya menarik, maka bisa dipromosikan pula melalui media sosial lainnya. Teman-teman mahasiswa di medsos akan menjadi pasar pertama. Selain itu, eksperimen juga mengasah kreativitas dan produktivitas mahasiswa semakin berkembang.
sehingga terus meningkatkan inovasi tentang produk yang dipasarkan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi bisnis yang menjanjikan. Inilah mengapa mahasiswa harus selalu berani mencoba hal-hal baru, bukan malah sebaliknya. Karena dengan mencoba, setidaknya kita terbuka untuk kesempatan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah. Pada hakikatnya dengan adanya pandemi atau tidak, meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah harusnya tetap dilakukan setiap saat. Namun karena adanya pandemi dan kebijakan yang membuat masyarakat banyak waktu di rumah, maka bisa dimanfaatkan hal tersebut untuk lebih khusyuk beribadah. Misalnya dengan semakin mendalami baca Al-Quran, dengan membaca lebih baik dan benar sekaligus memahami artinya. Dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah akan menjadikan waktu luang kita semakin bernilai dan tidak sia-sia. Selain itu, hal tersebut dapat menyeimbangkan kegiatan produktif lainnya yang sudah dilakukan. Terlepas dari ketiga aktivitas di atas, masih banyak lagi aktivitas yang dapat kita lakukan dilakukan sebagai mahasiswa untuk tetap menjaga dan meningkatkan produktivitas di masa pandemi. Ingat, menjadi mahasiswa adalah hal yang sudah kita pilih dan inginkan. Terus belajar dan berani mencoba mengasah kemampuan yang harus menjadi kewajiban yang tak pantas untuk ditinggalkan. Dengan menghabiskan waktu luang hanya sekedar rebahan, menjadikan diri kita terbiasa dengan kesibukan tentu bukan hanya tentang kegiatan yang seberapa banyak yang dapat dilakukan, namun kesibukan lebih berorientasi pada apa yang dapat dihasilkan. Ketika kita sudah bisa merasa hasil tersebut, maka produktivitas ibarat makanan yang lezat untuk disantap setiap harinya. Kita akan menjadi asing jika ada waktu luang, namun hanya berdiam saja. Oleh karena itu, harusnya bukan menjadi halangan. Pandemi harus menjadi cambuk agar menjadi mahasiswa yang tetap produktif di waktu luang, meskipun dengan segala tantangan. Pada akhirnya, mengisi waktu luang dengan produktivitas akan membawa diri menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang dalam kemajuan. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.